Luhut pernah mengatakan, apalagi diributin ijazah palsu, dia sudah nggak jadi presiden. Saya duga dia juga tahu. Saya duga si Luhut ini juga tahu. Nah, orang-orang seperti ini takut kalau terbuka karena dia sudah melindungi. Bayangkan aja dari wali kota 2 periode sampai kemudian gubernur, sampai presiden 2 periode. Banyak yang mengetahui ini. Banyak pihak yang mengetahui ini. Ya paling gampang, dugaan yang paling kuat diduga itu adalah Pratikno yang mengangkat si Opa jadi rektor, kemudian si Opa bertahan sampai sekarang. Dan lain-lain banyak sekali. Itu KPU di Solo, KPU di DKI, KPU pusat, termasuk Bawaslu Solo, Bawaslu ini, DKI dan pusat. Kalau terbongkar, kalau dibuka itu palsu, itu ikut bertanggung jawab. Iya, ini Pak Narko memang kasus ini sejak awal sudah aneh begitu ya. Karena sejak aduannya aja sudah aneh begitu. Karena gini, kalau ada orang mengadu, iya uang saya dicuri, ada si A mengadu uang saya dicuri si B 1 juta begitu. Kan dia harus membuktikan ke polisi bahwa dia punya uang 1 juta yang dicuri begitu ya. Harus ada bukti-buktinya nih. Uang saya beneran, saya punya uang 1 juta. Tapi ini nggak gelap uangnya, memang ada atau enggak ada, pokoknya lanjut aja dan tidak pernah dibuktikan bahwa memang ada pencurian itu ya, bahwa ada uang 1 juta yang dicuri. Ini kayak kasus ijazah palsu ini, nggak pernah dibuktikan bahwa memang ijazahnya itu asli, tidak seperti yang dituduh atau yang dibahas oleh Roy Suryo begitu Pak Narko. Nah, kalau Pak Narko bilang peran Prabowo sendiri ini bagaimana, benarkah ini adalah misi terakhir Listio Sigit, jadi kayak dikasih kesempatan oleh Prabowo, udah selesaikan dulu dah PR-nya gitu, nanti diganti. Makasih Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman nih, Pak Marwan, Pak Mursalim, dan saudara-saudara sekalian sebangsa setanah air yang saya hormati, saya muliakan. Masalah ijazah palsu ini terakhir ini menurut saya sudah bukan kasus hukum ini. Ini kasus politik ini. Pihak penguasa sekarang ini, atau ya yang berkuasa sekarang ini, menurut saya banyak yang terlibat dengan kepalsuan ijazah Jokowi. Saya katakan langsung kepercayaan, karena saya sampai sekarang meyakinin, ya kalau nggak 100%, 99,99% yakin saya ijazah Jokowi ini palsu atau tidak ada. Mudah sekali kok, itu menurut saya nggak perlu melalui penelitian seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang namanya RRT ini. Dari fisik ijazah itu saja sudah mudah dilihat. Fotonya bukan foto dia. Bahkan ada temennya yang lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 85 itu dibuat pada bulan Mei, dia bulan November. Materinya yang punya ijazah bener itu 1.000, 5.000. Ini lain lagi dan lain sebagainya. Jadi ini udah bukan kasus bukan kasus hukum menurut saya, udah politik. Antara penguasa yang berkhianat terhadap tugas pokok dan tanggung jawabnya kepada rakyat, pemegang kedaulatan negara ini, pemegang kedaulatannya yang telah ditipu oleh Jokowi. Jadi Jokowi ini naik itu sudah naik jadi wali kota, gubernur sampai ke presiden ini sudah menggunakan ijazah palsu yang dirancang oleh dia dan kelompoknya. Bayangkan aja dari wali kota 2 periode sampai kemudian gubernur, sampai presiden 2 periode. Banyak yang mengetahui ini. Banyak pihak yang mengetahui ini. Ya paling gampang, dugaan yang paling kuat diduga itu adalah Pratikno yang mengangkat si Opa jadi rektor, kemudian si Opa bertahan sampai sekarang. Dan lain-lain banyak sekali. Itu KPU di Solo, KPU di DKI, KPU pusat, termasuk Bawaslu Solo, Bawaslu ini, DKI dan pusat. Kalau terbongkar, kalau dibuka itu palsu, itu ikut bertanggung jawab.
Dan banyak kelompok yang melindungi, termasuk pejabat-pejabat lah. Luhut pernah mengatakan, apalagi diributin ijazah palsu, dia sudah nggak jadi presiden. Saya duga dia juga tahu. Saya duga si Luhut ini juga tahu. Nah, orang-orang seperti ini takut kalau terbuka, karena dia sudah melindungi. Di DP, mungkin partai juga yang mengusung dia tahu itu palsu. Dan lain-lain. Jadi kalau saya katakan dulu, saya katakan, ini ada kekuatan besar, takut ijazah Jokowi ini ketahuan kalau palsu. Takut. Dan sekarang ikut bermain melindungi si Jokowi. Jadi si Jokowi ini biar, kalaupun dia sudah mau menyerah, pasti ditahan. Jangan nyerah kamu. Karena kalau kau nyerah ketahuan, kita juga ikut malu. Kita juga rugi. Di samping itu dampak politiknya besar. Tapi dampak politiknya juga besar loh Pak. Ya, besar tuh, ya. Kalau RRT-nya dijebloskan penjara. Tunggu ya, belum sampai ke situ. Belum. Dampak politiknya kalau ketahuan palsu, bisa saja kemudian dianggap dalam daftar presiden 1 sampai ke 7 itu dihilangkan ini presiden ilegal, tidak sah kan? 7 kelewatan. 7 kelewatan dianggap presiden yang tidak sah karena udah terbukti dia, makanya tertutup. Dia punya pensiun juga hilang, mungkin rumah pemberian negara pun bisa dicabut dan lain-lain. Belum lagi perjanjian-perjanjian yang gelap, undang-undang yang gelap itu bisa dipermasalahkan. Dan dampaknya bukan hanya si Jokowi geblek ini aja yang kata malu, yang lain-lain pelindungnya juga terlibat. Makanya pelindungnya yang jumlahnya ribuan ini sekarang pun bekerja menggunakan kekuatan, termasuk yang di DPR. Termasuk yang di DPR. Nah, ini yang perlu saya katakan dulu. Kenapa kok Jokowi sampai bertahun-tahun bisa bertahan? Karena kalau terbuka sah resmi Jokowi tidak punya ijazah atau ijazah yang palsu, itu ribuan yang berkena dampak. Di samping itu keputusan-keputusan politik dan lain sebagainya pasti udah banyak yang menuntut. Salah satu di antaranya, dugaan saya, dia bisa dicoret dari daftar pernah jadi presiden karena dianggap presiden tidak sah. Jadi hak-hak dia juga mungkin bisa juga dicabut. Ini presiden siri ya. Iya. Di samping itu. Dan banyak lagi dosanya sangat banyak. Ini dulu yang saya katakan. Jadi begitu banyak kekuatan yang nggak mengendaki kebohongan. Saya nggak mengendaki kebohongan. Berarti sudah ada kebohongan itu untuk supaya tidak terbuka. Banyak pihak, banyak sekali. Dari dulu saya sudah katakan. Inilah kekuatan inilah. Dan karena dia berkuasa yang mendukung kebohongan ini adalah berkuasa sebagai pejabat negara. Alat negara digunakan terutama polisi. Nah itu yang perlu saya katakan. Nah, kemudian sampai kepada teman kita RRT dengan 3 orang lagi. Kan itu ada klaster 1, 5 orang, klaster 2, 3 orang, tapi klaster 1 sudah melarikan diri. Kalau nggak mau dikatakan berkhianat, ya nggak tahu saya. Nah, si Egy sama si Damai Hari Lubis, menurut saya ini, terutama RRT lah ya, yang melakukan penelitian terhadap ini bukan karena maunya dia, ini sebetulnya dia mewakili rakyat Indonesia yang telah dibohongi sama si Jokowi. Jadi kalau kita rakyat nggak peduli sama RRT ini, kebangetan kita. Jadi mereka itu sebetulnya mewakili. Kalau saya berterima kasih dengan tiga orang ini, dia telah mewakili kita menuntut si Jokowi agar membuktikan. Wakil rakyat sebenarnya itu. Ini indah wakil rakyat sebenarnya, bukan yang di DPR. Ini wakil rakyat. Pejabat publik, orang nomor 1 di Indonesia membohongi rakyat. Itu baru satu masalah itu aja. Belum lagi selama menjabat, lupakanlah waktu wali kota dengan gubernur. Waktu jadi presiden, kurang kasat mata lagi. Bagaimana manusia yang Jokowi ini mengacak-ngacak ketenangan hidup, kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa, ekonomi, bagaimana perlakuan biadab dia kepada rakyat. Itu bukan hanya ijazah palsu saja, tapi inilah yang paling mudah.
titik awal menurut saya. Lah, yang ngomong itu bukan kita saja kok. Itu ada badan yang namanya OCCRP. Itu mengatakan Jokowi itu orang nomor 2 di dunia sebagai pelaku kejahatan terkoordinir dan koruptor. Nggak mungkin dia nggak Tapi kita ini memang orang Indonesia ini terlalu baik atau terlalu bodoh, saya nggak ngerti. Dianukan seperti itu. Nah, ini itu saya katakan. Jadi kalau saya katakan udah yakin, bohong. Dan ini penghinaan buat bangsa Indonesia. Dan selama dia menjabat lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya buat bangsa ini. Habis itu dia juga melakukan politik nepotis yang sangat menjijikkan dengan memenangkan anaknya sebagai wakil presiden dengan cara-cara yang kotor, licik. Apa kurang lagi bukti bagaimana kotor, licik dan kotor licik lah, curang. Pemilu 2024 kemarin. Ini akan habis itu anak itu sangat tidak bermutu. Bukan hanya soal ijazahnya pun sekarang udah ada buku itu yang bikin oleh si Rismond. Nggak lulus SMA. Manusianya pun juga nggak bermutu. Saya pernah katakan, jadi ketua RT pun dari tabokin sama rakyat tuh kalau jadi ketua RT. Apalagi jadi wakil presiden yang kita lihat 1 tahun. Itu kondisi. Jadi kalau rakyat bersuara tangkap adili Jokowi, itulah sebagian kecil dari keterangan saya katakan kenapa rakyat meminta adili dan tangkap Jokowi. Kemudian Mak Zulkifli Gibran, itu hasil upaya atau kegiatan melanggar hukum atau biadab dari bapaknya sampai dia jadi wakil presiden dan nggak bermutu, kompetensinya nggak memenuhi syarat sama sekali untuk jadi wakil presiden. Nah, kemudian berkaitan dengan ini, saya katakan masalah ini sebetulnya juga bukan masalah yang susah diselesaikan. Tinggal nanya kepada si Anu ini kok. Tapi ya itu tadi, banyak sekali yang menjaga si Jokowi. Jangan kau mau ngaku. Karena kalau kau ngaku, kami juga ikut rugi dan malu. Itu dia juga limbung lah kayak gitu. Dia juga tapi semua ini mudah. Kalau pejabat pemerintah, baik yang di eksekutif dengan di legislatif, itu adalah pejabat-pejabat yang amanah, yang tahu tanggung jawab, dan yang punya moralitas baik. Apa susahnya? DPR ngomong, ketua DPR kan? Sebagai wakil rakyat. Sekarang wakil rakyat saya katakan cuma RRT. Presiden. Kalau dia bilang sama penegak hukum, polisi, sekian tahun nggak bisa ketahuan ijazah si Jokowi itu palsu atau asli. Selesai itu 1 hari. Tapi memang saya sampai sekarang nggak punya harapan kalau Prabowo itu berani. Kenapa bilang? Ini waktu rapat di Gerindra dulu, waktu Prabowo ngomong hidup Jokowi. Itu dia kan sebetulnya menutup, karena waktu Jokowi datang itu audiens rapat itu kan sebetulnya agak mengejek si Jokowi juga kan, gitu kan. Ditutuplah sama omongannya Prabowo yang bilang hidup Jokowi. Satu itu. Yang kedua, Prabowo ngomong ini guru politik saya. Berikutnya katakan ini hopeng saya. Namanya hopeng. Jokowi guru. Ya, Prabowo ngomong Jokowi itu guru politik dia. Terakhir ini dikatakan Jokowi itu hopeng saya. Namanya hopeng, sahabat karib, segala macam. Jadi ya itu. Jadi kalau saat ini yang paling bertanggung jawab kondisi tentang ijazah kisru itu Prabowo sebagai presiden. Dan ketua DPR, anggota DPR. Karena dia harusnya bersuara menyampaikan aspirasi rakyat. Harusnya dia panggil Roy, RT sini. Kan udah hal interpelasi lah, hal investigasi. Tapi kan dia semua. Tapi semua ini sudah terkooptasi sama
si Jokowi. Jokowi ini mau dibilang pinter, mau dibilang licik, bisa. Kalau saya bilang licik. Jadi Jokowi ini begitu duduk jadi presiden, apa yang dilakukan? Membuat pertahanan diri. Kenapa saya bilang membuat pertahanan diri? Dia tempatkanlah pejabat itu adalah orang-orang dia. Mau dongok, mau tolol, mau gendeng, diangkat. Lihat aja yang jadikan bupati, jadikan komisaris, jadikan Kapolri, jadikan Panglima TNI, jadikan kepala staf angkatan. Dia cari orang-orang yang dia yakinin orang dia. Tidak ada yang namanya cek kompetensi, itu nggak ada. Dan itu dilanjutkan lagi dengan Prabowo. Itu kan namanya membuat pertahanan diri. Sehingga kalau nanti rakyat ribut, wah gue kan udah banyak yang ngelindungin nih teman saya. Itu pemimpin pengecut, pemimpin licik, pemimpin yang hanya memikirkan dirinya saja. Masa presiden mau dari Jokowi, Prabowo sekarang nggak dengar suara rakyat dari Sabang sampai Merauke sana? Nggak ada kan? Karena dia pikir yang penting gua duduk. Emang nggak ada. Yang penting nggak ada orang berani ganggu gua. Karena saya kuat. Bukan mau bangun bangsa kan gitu. Bangun bangsa itu cuma bungkus sana sedikit lah gitu. Hanya untuk menutupin ini. Wah, saya udah lakukan ini, saya udah lakukan ini. Kalau Jokowi selalu mengatakan Bapak infrastrukturnya sekarang banyak yang mangkrak, banyak yang belum diperlukan sekarang. Kenapa saya katakan gitu? Jalan tol Banda Aceh Medan itu sampai Pidi sekarang. Kalau saya lewat sana tuh, mobil yang lewat cuma 2 mobil, 3 mobil, 4 mobil. Nggak sampai 10 mobil. Memang belum diperlukan. Pokoknya kalau bangun tuh kayak asal bangun. Asal gitu. bangun. Masa itu ada tol ke Bandung katanya 45 menit, terus ngapain dulu bangun bus? Kereta cepat. Bandara juga banyak yang sampai sekarang nggak begitu bermanfaat. Kapan mau break even point? Biaya yang digunakan untuk itu. Sampai cucu saya yang keberapa juga belum tentu itu berfungsi gitu. Jadi masalah ini saya katakan ini masalah mudah. Tinggal terutama presiden mau bersuara. Kalau presiden nggak bersuara, Jokowi sudah menyiapkan pertahanan diri tadi. Polisi, kalau Koni bilang, polisi itu 100% termul. Kalau Rizal Padilla bilang, polisi itu kan di bawah sandalnya Jokowi. Nah, kalau ini yang disuruh ngusut, nggak akan selesai. Bertahan terus. Tinggal Prabowo, malu nggak? Malu tidak? Saya katakan kemarin di Indonesia ini malu sudah mati, jujur sudah mati. Maka saya katakan teman-teman, mari sekarang kita bergerak, bersuara, hidupkan lagi jujur dan si jujur dan masih malu ini. Jadi ini bukan masalah yang susah dianukan kok. Nggak punya malu. Baik eksekutif yang dipimpin Presiden Prabowo, legislatif yang dipimpin oleh Puan Maharani. Begitu lihat suara kayak gini, dugaan saya orang-orang ini teman dekatnya Jokowi atau sudah makan jasanya Jokowi atau memang di bawah kendali Jokowi. Takut sama si Jokowi. Apa takutnya? Gampang kok diduga. Kenapa misalnya Prabowo takut sama Jokowi gitu. Gitu kan. Jadi karena itu Roy, Rismon, Tipa bergerak itu udah mewakilin kita. Kalau kita nggak mau mendukung dan membersamai dia, memang orang Indonesia ini banyak yang nggak waras saya bilang. Nggak kebayang ya bagaimana sebenarnya saat ini lelahnya ya Roy Suryo, Tifa menghadapi serangan, tapi ya kita dukung terus mereka tetap bertahan ya. Tentunya ini nggak mudah pastinya ya. Ini butuh apresiasi juga dari. Betul. Ya kalau ada pengkhianat ya saja lah, dari dulu banyak pengkhianat kok. Saya terus ingat ini. Oh masih ada orang hidupnya, Ihsanuddin Nursi. Di Indonesia ini terlalu banyak pengkhianat. Dari yang namanya bekas jenderal, dari yang namanya tokoh agama, dari yang namanya pejabat akademis, banyak saya jadi pengkhianat. Makanya saya itu bilang,
Iksanuddin Nursi. Kalau Roy Suryo mau berdamai lengkap sudah deh. Lengkap sudah. Ya gila juga kalau yang mau Nah bilang. ya pengkhianatnya sudah lengkap. Sudah nggak ada yang... Ya sudah, karena Tapi saya berharap ini, kenapa kita bersuara keras dan saya mendukung ini? Kita sayang sama negeri ini. Jangan gara-gara ini pecah belah Republik Indonesia ini. Kalau udah pecah belah, anak cucu kita hancur. Malu kepada founding fathers negeri, malu kepada anak kita. Kalau sekarang kita masih hidup, diajak asal-asal pengkhianat itu diam saja. Kesak ke sana. Kalau kepentingan pribadi kita ini apa sih? Tapi hanya menyangkut tanggung jawab. Menyangkut tanggung jawab, lain nggak ada. Tapi ini ya, ini sudah kayak kasus ini sudah menjadi to be or not to be lah ya. Karena Pak RRT ini juga sudah semakin jauh ya, melanjutkan lagi ke Gibran ini nanti. Jadi nggak akan selesai. Ya nggak bisa, nggak makin bau. Ini Jokowi Gibran ini satu. Jokowi Gibran ini satu. Ini itu Jokowi juga. Jadi kalau sampai Jokowinya gagal di sini, Gibran juga ngikut. Iya pastinya. Makanya ini to be or not to be nih. Ini titiknya di sini, maka akan all out lah ini ya. Ada satu paket ini. Satu paket. Ngomongin Gibran saya jadi ngantuk ini. Saya kemarin ada ngomong kemarin di gedung Juara. Saya bilang malu kita punya pemimpin seperti Gibran itu kelasnya. Apa yang mau diharapkan dari itu gitu? Buat apa kita bangun sekolah gini gitu-gitu? Saya juga bingung.